Hello Brewokers, Om Brewok is back. Kali ini Om akan membahas alur cerita film Jepang keluaran tahun 2013 yang berjudul My Life Changed When I Went to Sex Parlor. Itu nggak sih bunyinya? Ambuh lah. Atau judul originalnya Fuzoku Itara Jinsei Kawata, menceritakan pemuda perjaka yang antisosial bertemu dengan wanita penjajah serabi lempit dan seketika itu pula hidupnya berubah. So, mau tahu gimana keseruan film ini? Dah nggak usah pakai lama, let's go to the movie. Tapi sebelum itu, seperti biasa, bumper Om Brewok Story. Awal cerita diperlihatkan seorang pemuda tampak ketakutan dan memeluk sebuah tiang listrik yang dipenuhi foto mbak-mbak penjual serabi lempit. Dia terlihat sangat tidak nyaman di keramaian. Dia terlihat sangat bersusah payah hanya untuk memasuki foto booth. Pria itu bernama Oku Ryutaro, berusia 29 tahun, antisosial, tidak memiliki teman sama sekali, bekerja sebagai pekerja lepas, dan masih perjaka. Ryutaro mencoba membuat pas foto untuk memperbaharui KTP. Pada saat dia keluar foto booth, tak sengaja dia bertabrakan dengan pasangan yang sedang berjalan dan membuatnya terjatuh. Pasangan itu tidak terima karena Ryutaro menjatuhkan es krim yang susah payah dibeli oleh pasangan tersebut. Niat mereka untuk memberi pelajaran Ryutaro sirna pada saat melihat kecupuan Ryutaro dan malah menjadi kasihan dengan Ryutaro. Pasangan itu malah berniat membawa Ryutaro bersenang-senang, akan tetapi pada saat akan diajak bersenang-senang, penyakit Ryutaro kumat. Dia memiliki penyakit panik apabila dia bertemu dengan orang baru atau pada saat di keramaian dia langsung sulit bernapas. Karena melihat Ryutaro yang tiba-tiba bengek, pasangan itu langsung lari meninggalkan Ryutaro. Pada saat selesai memperbarui KTP, ternyata di luar sedang turun hujan. Dia kembali mengalami kesialan. Payung yang dia bawa jatuh di jalan pada saat dia bengek tadi. Dia malah menemukan brosur esek-esek di dalam tasnya. Dia terpesona dengan salah satu mbak-mbak penjual serabi lempit di brosur itu. Tetapi dia berpikir, pasti foto itu cantik karena efek Photoshop. Tak lama kemudian, dia sudah berada di Love Hotel. Ternyata dia memesan servis serabi lempit dari brosur itu. Pada saat membuka pintu kamar hotel, dia terkejut dan dia mematung karena melihat sosok mbak-mbak pulen yang memperkenalkan diri sebagai Kayo. Di kamar dia kembali gugup karena baru pertama kali dia berduaan dengan wanita selama ini. Kayo kemudian menggoda Ryutaro dengan mengajaknya mandi bersama. Mendengar itu, Ryutaro yang panik langsung kejedot lampu gantung dan lagi-lagi penyakit bengeknya pun kambuh coy. Kemudian tak berapa lama mereka berdua terlihat sudah di luar hotel. Ternyata mereka tidak melakukan apa-apa pada saat itu. Kayo yang merasa tidak enak karena dia sudah membayar full tapi tidak melakukan pertempuran serabi lempit, akhirnya memberikan kupon serabi lempit kepada Ryutaro dan berkata bila suatu saat kelak dia ingin merasakan jepitan serabi lempit miliknya, dia akan memberikan servis yang luar biasa. Keesokan harinya, Ryutaro menelpon nomor telepon yang diberikan Kayo dan terdengar suara laki-laki yang mengangkat telepon itu. Ternyata pria di telepon itu adalah mucikari dari Kayo. Tanpa sadar, Ryutaro jadi sering menyewa jasa Kayo. Dan seperti sebelum-sebelumnya, dia tidak pernah berbuat apapun ke serabi lempit milik Kayo. Ryutaro berucap dia hanya ingin ditemani Kayo, tidak lebih. Melihat tingkah laku Ryutaro, Kayo lalu tertawa. Karena dia belum pernah menemui pelanggan yang seperti Ryutaro. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian purnama, malam itu Ryutaro dan Kayo berbincang-bincang. Pada saat suasana mulai mendukung, alarm Kayo berbunyi yang menandakan waktu servisnya pun sudah berakhir. Pada saat Ryutaro ingin membayar jasa Kayo, Kayo terlihat menolak uang yang diberikan Ryutaro karena selama ini dia tidak pernah melakukan apapun kepadanya dan dia merasa tidak enak karena Ryutaro selalu membayar full. Karena melihat kebaikan Ryutaro, Kayo kemudian menawarkan Ryutaro untuk bertukar nomor kontak. Kayo berucap bila hanya ingin bertemu dan mengobrol tidak perlu menghabiskan uangnya dengan menyewa jasanya. Mereka bisa bertemu di luar tanpa harus Ryutaro mengeluarkan uang. Malam itu menjadi malam yang sangat membahagiakan untuk Ryutaro karena malam itu pertama kali baginya memiliki teman seorang wanita sepanjang hidupnya.
Oh mesake men cocok. Setelah itu Ryotaro mengunjungi warnet. Jadi selama ini Ryotaro tuh memiliki 7 orang teman, tapi di dunia maya dan belum pernah ketemu sebelumnya. Dia curhat ke salah satu teman di dunia mayanya dan mendapatkan dukungan untuk kembali bertemu dengan Kayo. Keesokan harinya, Ryotaro memberanikan diri untuk mengajak Kayo berkencan. Terlihat kegugupan Ryotaro di depan Kayo. Mereka akhirnya menghabiskan hari-hari itu untuk mengobrol dan minum-minum di kafe. Semenjak saat itu, mereka berdua intens berhubungan. Terlihat mereka saling bertelepon-teleponan hingga larut malam. Tak terasa waktu berjalan dengan cepat. Suatu hari, Ryotaro kembali mengajak Kayo untuk kembali bertemu. Akan tetapi, Kayo menolak karena malam ini dia harus bekerja menjajakan serabi lempitnya. Mendengar itu, Ryotaro tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya bisa membayangkan sosok Kayo yang sedang digenjot lelaki lain. Dan semenjak malam itu juga, Ryotaro kehilangan kontak dengan Kayo. Kayo sudah tidak pernah menjawab panggilan telepon atau membalas chat dari Ryotaro. Segala cara dia lakukan untuk bertemu dengan Kayo. Dia mengecek jasa servis enak-enak di internet dan menghubungi mucikari Kayo, tetapi semuanya nihil. Dia tidak bisa menemukan keberadaan Kayo. Suatu malam, dia terlihat memesan pizza secara online. Di sini diperlihatkan kehidupan Ryotaro yang menyedihkan. Dia sengaja menyiapkan banyak sepatu dan menyetel suara orang yang sedang berpesta, agar pada saat kurir pizza datang, dia terlihat memiliki banyak teman. Kurir pizza yang tahu semua yang dilakukan Ryotaro itu adalah kepalsuan, akhirnya memberikan nasihat kepada Ryotaro, jangan pernah membohongi dirinya sendiri. Malam harinya, dia curhat ke teman-teman dunia mayanya tentang apa yang dialami saat ini. Teman-temannya memberikan semangat untuk kembali menelpon Kayo. Tak disangka, sekian ribu purnama dia mencoba, akhirnya kali ini teleponnya diangkat oleh Kayo. Dan saat itu pula, Ryotaro langsung bergegas pergi menuju apartemen Kayo. Pada saat pintu dibuka, terlihat wajah Kayo yang sangat terlihat kelelahan, tidak seperti Kayo yang biasanya ceria. Kemudian Kayo menceritakan semua permasalahannya dari awal sampai akhir. Kenapa dia menghilang selama ini, dan awal mula dia menjadi penjajah serabi lempit. Awalnya dia datang ke Tokyo untuk menjadi mahasiswi. Akan tetapi pada saat dia di Tokyo, dia bertemu dengan seorang pria. Awalnya pria itu sangat baik kepada Kayo, tetapi suatu malam pria itu mabuk dan dia melakukan perbuatan yang membuat segel Kayo terbuka untuk pertama kalinya. Pria itu bernama Nakahata. Nakahata adalah pemuda pengangguran yang sehari-hari waktunya dihabiskan hanya untuk bersenang-senang dan berjudi. Karena Nakahata sudah merenggut segelnya, Kayo kemudian meminta pertanggungjawabannya. Bukannya bertanggung jawab, dia malah memanfaatkan Kayo untuk menjadi sumber uang bagi dirinya. Kayo harus bekerja siang dan malam untuk memenuhi kebutuhan berjudi Nakahata. Sampai suatu saat, Nakahata berhutang kepada rentenir dan mengatasnamakan pinjamannya atas nama Kayo. Untuk memenuhi kebutuhan Nakahata dan membayar hutang di rentenir, akhirnya, mulai saat itu, Kayo menjadi penjajah serabi lempit. Ryotaro yang mendengarkan cerita Kayo merasa sangat kesal. Nah, bagi kalian yang penasaran, kok ada teman-temannya di dunia maya Ryotaro pada jegok-grok di belakang? Itu semua adalah imajinasi dari Ryotaro. Jadi, dia memiliki imajinasi perwujudan teman-temannya di dunia maya. Jadi, nggak usah tanya itu di belakang itu asli atau bukan. Itu tuh cuman imajinasinya dari Ryotaro. Ryotaro kemudian menyarankan kepada Kayo untuk meninggalkan Nakahata dan memulai kehidupan baru. Tetapi Kayo yang sudah dibutakan cinta masih berharap Nakahata bisa berubah dan mereka dapat hidup bersama kelak dengan bahagia. Mendengar kebodohan dari Kayo, Ryotaro tidak bisa berkata apapun. Tak lama kemudian, terdengar Nakahata yang kembali mencari Kayo. Dia menggedor-gedor pintu yang membuat Kayo menjadi menangis. Melihat Kayo yang menangis, Ryotaro kemudian memeluk wanita yang sedang rapuh itu. Kemudian, Ryotaro keluar untuk menemui Nakahata. Karena sok jadi pahlawan, Ryotaro dihadiahi boga mentah tepat di wajahnya. Melihat Kayo, keberanian Ryotaro kembali bangkit. Dia bisa membalikan keadaan dengan cara mendorong Nakahata ke balkon dan mencoba menjatuhkan Nakahata dari apartemen. Nakahata yang sebelumnya sangar akhirnya takluk ke pria cupu macam Ryotaro. Kemudian Ryotaro, Kayo, dan Nakahata berbincang di sebuah kafe. Ryotaro memperingatkan jangan pernah mengganggu Kayo lagi. Masyu. Nakahata setuju, kemudian meminta maaf kepada Kayo.
Melihat pengorbanan Ryutaro menjadikan pikiran Kayo terbuka. Dengan sangat binal, dia menghajar Nakahata di kafe itu. Tetapi masalah belum selesai di sini. Kayo masih memiliki hutang jutaan yen ke rentenir, dan dia tidak tahu bagaimana cara melunasi hutangnya itu. Ryutaro kemudian berinisiatif mengunjungi rentenir itu untuk meminta keringanan. Tetapi coy, sesampainya di kantor rentenir, dia malah ketakutan hingga ngompol dan lari terbirit-birit. Oh, cupu lawan Yakuza. Pada saat di rumah, dia dikagetkan oleh bunyi bel. Ternyata ada orang asing yang datang mengunjunginya. Jelas saja Ryutaro yang tidak pernah mendapatkan tamu mengusir orang asing tersebut. Tetapi ketika pria asing itu menyebutkan nama Shinsaku, dia langsung menyadari sesuatu. Ternyata Shinsaku adalah salah satu teman dunia mayanya. Mereka memang belum pernah bertemu sebelumnya. Jadi Ryutaro tidak mengenali Shinsaku secara langsung. Di dalam rumah, Ryutaro menjelaskan semua permasalahannya. Kemudian Shinsaku merancang sebuah rencana untuk mengambil surat hutang Kayo di rentenir. Karena cintanya ke Kayo, akhirnya Ryutaro mau menjalankan rencana yang dibuat oleh Shunsaku. Dan untuk pertama kalinya juga, dia meminta bantuan teman-teman dunia mayanya untuk membantu rencananya. Ya, sebenarnya rencana Shunsaku itu tuh absurd banget. Tapi karena ini film semi komedi, ya udah deh, anggap aja rencananya masuk akal. So, pertama, Shunsaku mengalihkan perhatian rentenir yang sedang nonton film. Kemudian Ryutaro masuk untuk mengambil DVD yang sedang ditonton rentenir itu. Kedua, rentenir yang maniak film akan langsung kesal dan keluar untuk membeli DVD baru. Ketiga, teman-teman Ryutaro mencoba mengulur-ulur waktu pada saat si rentenir ingin membeli DVD di toko DVD. Keempat, mereka menyiapkan kipas angin super gede yang bisa membuat berkas-berkas utang si rentenir berhamburan keluar rumah. Kelima, berkas-berkas utang yang berserakan di luar akan diinjak-injak oleh Sumo yang sedang latihan, dan misinya pun selesai. Ini om yang bego atau gimana sih? Maaf nih sebelumnya. Misal lo ini misal, bukan mau mempertanyakan keahlian bikin film orang lain sih. Tapi maaf beneran. Kenapa berkasnya nggak langsung diambil aja pas Ryutaro masuk ke apartemen rentenir itu pertama kali? Ngapain ngambil CD? Lebih baik kan ngambil berkas. Tapi ya wis lah, balik lagi ke alur cerita wis cok. Melihat semua usaha yang dilakukan Ryutaro dan teman-temannya, Kayo terlihat tersenyum manis. Beberapa saat kemudian, Ryutaro menemui Kayo. Dia mengutarakan semua unek-uneknya selama ini. Dia berterima kasih ke Kayo. Semenjak bertemu Kayo, dia merasakan perubahan besar pada dirinya. Sekarang dia memiliki teman di dunia nyata dan memiliki tujuan hidup, yaitu melihat Kayo tersenyum. Dan akhirnya, Ryutaro mengutarakan perasaannya bahwa dia mencintai Kayo, dan Gayung pun bersambut. Kayo pun menjawab, dia juga mencintainya. Itulah kayak sinetron-sinetron lah. Dari kejauhan, teman-temannya memperhatikan mereka berdua. Shunsaku kemudian menekan tombol kipas angin yang entah dari kapan sudah jegogrok di situ. Dan seketika itu pula, CD Kayo terlihat jelas oleh Ryutaro yang langsung bengek ketika melihat bungkus serabi lempit milik Kayo. Dan filmnya pun berakhir. Ada lagi nih, satu lagi. Di akhir film, terlihat kurir pizza mengantarkan pizza ke apartemen Ryutaro. Dia melihat apartemennya sudah ramai oleh teman-temannya. Dan kurir pizza itu tersenyum dan tamat. Gimana coy, alur cerita My Life Changed When I Went to Sex Parlor? Kayaknya bener sih pelafalannya, asbuh. Semoga cukup menghibur ya. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share video ini ke bapak, ibu, pakde, bude, temen, pacar, selingkuhan, sakarepmu. Dan jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Om Brewok Story. Thanks for watching. Om Brewok pamit and closing.